Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali berbagi ilmu di channel ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah wawasan, memperkuat iman, dan menjadi amal jariah. Ilmu adalah cahaya. Adab adalah jalan menuju surga. Kajian inspiratif tentang adab dan keutamaan menuntut ilmu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi sumber ilmu dan cahaya, juga kepada keluarga, sahabat, dan para pewaris ilmunya hingga akhir zaman. Cahaya ilmu dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dalam ayat lain Allah berfirman, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Dan doa para malaikat dalam Al-Quran mengajarkan kerendahan hati dalam ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, ya Allah. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat Al-Baqarah ayat 32. Ayat ini menanamkan kesadaran bahwa ilmu sejati bukan hasil kecerdasan manusia semata, melainkan anugerah dari Allah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Hadis tentang kemuliaan penuntut ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahyalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Betapa agung kedudukan ilmu, hingga setiap langkah kaki seorang penuntut ilmu dicatat sebagai amal menuju surga. Ilmu agama harus bersanad. Para ulama menegaskan bahwa ilmu agama tidak boleh dipelajari sembarangan, melainkan harus bersanad, yaitu melalui guru yang jelas jalur ilmunya hingga bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abdullah bin Al-Mubarak berkata, sanad adalah bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, maka siapa saja bisa berkata sesuka hatinya. Oleh karena itu, ilmu agama yang kita pelajari hari ini adalah warisan emas yang sampai kepada kita melalui jalur para ulama dari generasi ke generasi hingga bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang membedakan ilmu agama yang benar dengan sekadar informasi yang bertebaran tanpa dasar. Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang ingin dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang ingin akhirat, hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang ingin keduanya, hendaklah ia berilmu. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, manusia sangat membutuhkan ilmu lebih dari kebutuhan terhadap makanan dan minuman. Makanan dan minuman hanya dibutuhkan sekali atau 2 kali sehari, sedangkan ilmu dibutuhkan setiap saat. Imam Hasan al-Basri berkata, ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat, tetapi ilmu adalah cahaya yang Allah letakkan di dalam hati. Imam Abu Hanifah berkata, ilmu lebih utama daripada harta. Ilmu menjagamu, sedangkan engkau yang menjaga harta. Ibn Sirin berpesan, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Yusuf Al-Qaradawi berkata, ilmu adalah ibadah, maka tidak cukup dengan kecerdasan semata. Ia harus ditopang dengan iman, adab, dan tujuan yang benar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menekankan, ilmu tanpa amal adalah bukti ketidakbermanfaatan ilmu itu. Maka yang utama bukan sekadar mengetahui, tetapi bagaimana mengamalkan. Dr. Hashim Asy'ari dalam kitab Adab Al-Alim wa Al-Muta'lim mengingatkan, seandainya seorang murid mendahului gurunya dalam berbicara, maka itu menunjukkan hilangnya keberkahan ilmu. Ahmad Dahlan menekankan bahwa ilmu harus diwujudkan dalam amal sosial yang nyata. Maimun Zubair sering berpesan bahwa belajar bukan hanya mencari gelar, melainkan mencari barakah. Rasulullah sebagai Madinatul Ilmi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu, dan Ali adalah pintunya. Hadis ini menggambarkan betapa luasnya ilmu Rasulullah. Dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah adalah pintu yang membukakan jalan bagi umat untuk memahami kedalaman ilmu Nabi. Kisah salafus sholih tentang menuntut ilmu, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik dengan penuh tawadu. Beliau tidak berani membalik lembaran kitab di hadapannya dengan suara keras.
Imam Ahmad bin Hanbal rela melakukan perjalanan jauh hanya untuk mendengar satu hadis dari seorang guru. Imam Bukhari menempuh ribuan kilometer demi menguji kebenaran sebuah riwayat, hingga terkumpul kitab Sahih Bukhari yang menjadi rujukan utama umat Islam. Imam Nawawi hidup dalam kezuhudan, bahkan tidak menikah karena waktunya habis untuk menulis dan mengajar. Kitab-kitabnya hingga kini menjadi cahaya ilmu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mencontohkan keberkahan ilmu sejak kecil. Saat merantau, ibunya hanya memberi 2 dinar dan berpesan, jangan sekali-kali berdusta. Pesan itulah yang mengantarkan beliau menjadi ulama besar yang penuh wibawa. Imam Malik berkata, ibuku selalu memakaikan pakaian terbaik, lalu berkata, pergilah kepada Imam Rabi'ah dan belajarlah adabnya sebelum engkau belajar ilmunya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, kami lebih membutuhkan sedikit adab daripada banyak ilmu. Artinya, ilmu tanpa adab bisa menjerumuskan, sedangkan adab meski hanya dengan ilmu sedikit, tetap membawa manfaat. Peran orang tua dalam mewariskan ilmu. Ibnul Qayyim berkata, orang tua yang lalai mengajarkan agama kepada anaknya sama saja telah menjerumuskan anak ke dalam kebinasaan. Maka orang tua wajib mendidik anak dengan ilmu dan teladan, bukan sekadar dengan nasihat. Penutup ilmu adalah cahaya, tetapi cahaya itu hanya masuk ke hati yang bersih. Adab adalah kunci, sanad adalah penguat, dan amal adalah buah dari ilmu. Mari kita menjadi penuntut ilmu yang tawadhu, menghormati guru, berbakti kepada orang tua, serta mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pewaris ilmu para nabi, pengamal adab para salafus sholih, dan penerus perjuangan Islam hingga akhir zaman. Rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga kajian ini bermanfaat. Silakan disebarluaskan kepada saudara dan sahabat kita, agar cahaya nasihat tidak berhenti di satu tempat. Harapan kami, semoga hati kita senantiasa tergerak untuk memperbaiki diri, menebar manfaat, dan menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan abadi di akhirat.